Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana Tifa sepertinya sangat sedih dan mau menangis, teman-teman. Dia curhat karena sudah tidak kuat lagi dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Aduh Tifa, mau gimana lagi ya kan? Anda sudah nyebur, sudah basah. Tinggal bagaimana Anda mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Jangan kabur dan lari begitu saja. Nggak begitu proses hukum, Tifa. Nah, dan lagi nih, Rismon kemarin mengunjungi Pak Kasmujo, berharap mendapatkan informasi terbaru, bukti terbaru. Malah diusir sama Pak Kasmujo ya kan? Kasihan banget si Rismon. Inilah orang yang sudah tersudut, terdesak. Iya, semua jurus akan dikeluarkan, teman-teman. Semua bukti-bukti akan dikejar, dicari sama dia, biar dia bisa lepas dari jeratan hukum. Dan inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh Rismon. Karena apa? Nah, nanti akan kita dengarkan penjelasan dari mantan Kabareskrim Polri mengenai kasus dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan. Apakah nanti akan dikenakan pasal berlapis? Apakah tindakan Rismon dan kawan-kawan sedang menggali kuburnya lebih dalam lagi? Dan apakah akan banyak tersangka yang akan menyusul? Karena sepertinya polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, sedang menyusun puzzle-puzzle yang nantinya bisa dihadirkan sebagai bukti di pengadilan, sehingga ya Rismon dan kawan-kawan nggak bisa mengelak lagi, teman-teman. Nggak bisa membantah lagi bahwa mereka ini memang salah dan keliru. Dan mereka juga hanya ngomong ahli-ahli gitu, padahal bukan ahli. Hanya ngaku-ngaku ahli. Nah, ini yang penting. Nah, terakhir, ini video yang paling pamungkas, teman-teman. Dimana netizen akhirnya merujak habis-habisan Rismon yang akhirnya ketahuan juga bobroknya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Namanya rasa ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai ijazah tersebut, ya nggak selesai-selesai juga sampai dengan hari ini. Jadi artinya itulah yang membuat kemudian ya sebagai perempuan ya saya sangat marah gitu ya, frustrasi sebetulnya. Kenapa sih sesuatu yang penyelesaiannya itu sebetulnya sangat sederhana, seandainya memang betul beliau punya ijazah asli, sederhana kan? Nggak perlu harus mengorbankan orang untuk dipenjarakan, dan apalagi sekarang juga kalah apa? Lapet. Tadi kata Tifa apa? Sebenarnya mudah ya kan, tinggal tunjukin kalau memang ada ijazahnya. Hey Tifa, Anda di sebuah podcast bersama dengan Roy Suryo mengatakan ya tidak selesai semudah itu kalau Pak Jokowi membuka ijazahnya atau memperlihatkan ijazahnya. Anda mengatakan itu dengan Roy Suryo, atau Roy Suryo yang mengatakan itu kepada Anda. Jadi, kalaupun Pak Jokowi membuka ijazahnya, tidak akan selesai kasus ini, Tifa. Kasus ini harus masuk pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Kalau Pak Jokowi membuka ijazahnya, Anda belum tentu berhenti. Belum tentu, Tifa. Dan tadi ketawa Anda itu sudah mulai ketawa stres, ketawa frustasi, ketawa apa gitu, dipaksa gitu ya kan. Hati-hati, nanti Anda kena penyakit kejiwaan, Tifa. Warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Misi, Pak. Iya, Pak. Ntar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Janiper, Pak. Pak. Oh, iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak. Enggak bisa. Oh, nggak bisa Rismon. sebentar aja, Pak. Maksa deh kan. Kalau Pak Jokowi disambut hangat loh. Ya kagetan dikabari dari Sebuah perbedaan teman-teman ketika Rismon berkunjung dan Pak Jokowi berkunjung. Nah inilah perbedaan. Tapi tempatnya Bapak juga tempat begini.
Udah tua banget Pak Kasmujo ya. Dua anak-anaknya panggil di sini. Masa Jogja loh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu bisa lagi. Kasihan banget si Rismon loh, ditolak mentah-mentah sama Pak Kasmujo. Lagian ya, kemarin kan Pak Kasmujo sudah mengatakan semua diurus dan diatur oleh Fakultas Kehutanan. Jadi Pak Kasmujo tidak mau ya hal ini orang datang ke rumahnya, orang bertanya kepada dia, ya nggak mau. Biarkan semuanya Fakultas Kehutanan yang mengurus kasus ini, teman-teman. Jadi udahlah, jangan ganggu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu sudah tua, Rismon. Mau ngapain lagi kau? Aduh. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Bareskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta. Salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu. Yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik? Sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pelaporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh saudara Rismon dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan. Kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Dan karena menurut Rismon saya dan Roy Suryo, kita tunggu Pak. saja lah diuji di pengadilan. Betul. Fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak saudara Rismon dan saudara Suryo CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Ya, tapi masalahnya walaupun berdasarkan fakta, ketika nanti pengadilan sudah memutuskan ijazah Pak Jokowi asli dan itu benar dikeluarkan UGM dan Pak Jokowi benar berkuliah di UGM, ya yang menjadi big questionnya kan apakah Roy Suryo dan kawan-kawan mau menerima itu? Nanti kan kalau itu yang terjadi, pasti framing-framing jahat Rismon ya dan kawan-kawannya, apalagi pendukungnya, pengadilan sudah dibawa ke tiak Jokowi. Aduh, duduh. Kita harus memahami dulu apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah, dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah. Kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Ampun, saya mengatakan betul. bahwa masalah ini sederhana. Kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Ijazah itu kan produk lembaga. Tidak mungkin istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah marilah kita tunggu diuji di pengadilan. Jadi seharusnya Pak Ito ini berhenti saja di UGM begitu ya. Saya potong Pak Ito, maaf. Saya tanya sekarang sama saudara Rismon,
Ya, kira-kira kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa sudah selesai? Kalau di mindsetnya saudara semua itu bahwa itu palsu, kan harus dibuktikan. Betul. Membuktikan kan harus lapor ke polisi. Kalau dikatakan tadi masalah KKN dan lain sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Makanya saya sampaikan tadi, Mbak, kenapa tidak lembaganya yang ditanyakan? Sampaikanlah ke lembaga temuan-temuan itu. Sehingga nanti lembaga bisa mungkin mengkoreksi apakah betul ijazah tersebut dikeluarkan secara benar atau tidak. Nah, kalau saya bikinnya sederhana saja, kenapa harus kepada si pemegang daripada satu produk kelembagaan? Jadi nanti kasihan, kalau saya kira rakyat juga nanti masyarakat akan melihat dari hasil persidangan lah. Ini kan pasti akan masuk persidangan karena kasusnya sudah masuk pidana. Silakan saja argumentasi itu disampaikan. Nah nanti sampaikanlah kepada lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Demikian menurut pendapat saya, Mbak. Menurut saya, Mbak, sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya itu adalah sudah betul-betul sesuai dengan prosedur. Ya. Sesuai prosedur. Jadi kalau dikatakan tadi di masalah kasus-kasus lain, sayalah yang membongkar kasus Joshua supaya saudara Resmond tahu ya, saya yang membongkar sampai kasus itu terbuka. Ya, jadi saya kira polisi juga tentunya juga kan sekarang sudah dikawal dengan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi percayakan saja, kalau memang tadi yang ditemukan tadi, Pak, ya silahkan sampaikan ke UGM. Nah, nanti kita tunggu di persidangan. Saya yakin teman-teman di Polda saat ini sudah bekerja secara profesional. Dan mereka di bawah sumpah. Soal tidak percaya, silahkan. Nanti masyarakat akan melihat daripada hasil persidangan. Itu saja dari saya, Mbak Nitya. Terima kasih, Pak Ito. Nah, ini teman-teman persoalannya ya. Tapi masuk akal juga ya, kenapa bukan UGM yang digugat oleh Rismond dan kawan-kawan. Karena kan yang mengeluarkan ini UGM. Kalau memang UGM tidak mengakui itu, dan ya kalau UGM tidak mengakui berarti yang dipegang Pak Jokowi palsu dong. Berarti ada yang memalsukan. Nah, mungkin baru bisa digugat Pak Jokowinya. Ya betul juga ya, kenapa bukan UGM yang digugat oleh mereka? Berarti tujuannya teman-teman, ini pasti nih tujuan mereka ini ya memang hanya untuk merendahkan dan juga ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian dengan mudahnya bisa memakzulkan Gibran. Nah, ini mungkin skenario politik yang akan mereka bangun gitu. Karena ya yang mengeluarkan UGM sudah mengatakan iya itu asli ijazah Pak Jokowi karena beliau berkuliah dan segala macam, mengikuti proses sampai akhirnya wisuda. Jadi beliau berhak memegang ataupun memiliki ijazah itu. Ya betul juga sih, tapi pertanyaannya kemudian apakah nanti Rismond dan kawan-kawan bisa dijerat pasal berlapis ataukah hukumannya bisa diperberat? Nah, ini yang kita tunggu teman-teman. Semoga saja ya. Ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politiknya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Untungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Gak usah dikorek-korek. Tapi gini teman-teman ya, pelan-pelan. Roy Suryo, Egy Sujana, siapa lagi, Rizal Fadilah, Kurnia, siapa lagi, Tifa. Nah, orang-orang ini adalah mereka yang mendukung Pak Prabowo di tahun 2019 sebagai calon presiden. Bersama dengan ormas-ormasnya, dari HTI ada, dari FPI ada. Nah, mereka itu kumpul di basis pendukungnya Pak Prabowo
untuk pencalonan Pilpres 2019. Nah, ketika Pak Prabowo waktu itu kalah dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk gabung untuk rekonsiliasi. Jadi untuk inilah memutus rantai pembelahan antar masyarakat Indonesia. Karena kan pembelahan yang terjadi waktu itu sangatlah besar, pembelahannya sangat tajam, makanya perlu rekonsiliasi politik. Makanya itu Pak Jokowi, Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi, mereka bertemu di sebuah LRT apa MRT gitu, apakah stasiun, pokoknya stasiun lah teman-teman. Nah, setelah pertemuan itu, Pak Prabowo akhirnya masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Setelah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, muncullah orang-orang ini kembali nih yang mendukung Pak Prabowo kemarin. Teriak sana sini, ngomong kalau Pak Prabowo itu pengkhianat, ngomong Pak Prabowo itu begini, begono. Pokoknya mereka terus-menerus menyerang Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo pengkhianat, tidak bisa memegang suara pendukungnya dan lain sebagainya, tidak konsisten dan lain sebagainya. Nah, karena sakit hati mereka kepada Pak Prabowo dan juga sakit hati mereka kepada Pak Jokowi, di tahun 2024 mereka mendukung Anies yang dimana bukan barisan Prabowo ataupun Jokowi. Jadi mereka mendukung orang yang bukan barisan Prabowo Jokowi. Termasuk para purnawirawan jenderal seperti Sunarko, Sunarko dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang juga mendukung Prabowo di 2019, tapi mungkin tidak senang Prabowo rekonsiliasi dengan Jokowi. Nah, karena Sunarko ini pernah juga ditangkap dan ditahan atas kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api waktu aksi besar-besaran di Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Nah, sepertilah mungkin sedikit kisah-kisah di balik orang ini, teman-teman ya. Makanya sekarang mereka sangat amat konsisten menyerang Pak Jokowi, berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, berusaha untuk menghancurkan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Agar apa? Agar mereka mungkin bisa lagi masuk ke dalam lingkaran Pak Prabowo. Contohlah Amin Rais kemarin sudah membuat video, Pak Prabowo, saya ini mendukung Bapak 2 periode dari 2014 sampai 2019. Nah, mulai tuh mengangkat-angkat masa lalu. Kalau mereka ini pendukung Pak Prabowo, mereka ini begono, begini, begono. Nah, inilah teman-teman modus-modus mereka nih. Bahaya mereka ini. Salam waras. Rismon Hasyolan Sianipar. Ini lagaknya seorang detektif ya. Dia ini tidak percaya kalau Pak Jokowi itu pernah KKN. Jadi dia datang ke desa Kedoyan. Di mana itu ya? Tempat Pak Jokowi Boyolali. KKN. Jadi dia itu tidak mendapat jawaban yang memuaskan dia inginkan karena memang Pak Jokowi itu KKN di sana. Betul. Kemudian ada statement juga dari Roy Suryo bahwa desa Kedoyan itu adanya di 2007. Nah, jadi mereka ini kan asal ngomong aja tanpa fakta dan bukti yang nyata. Padahal Sekdes dari Desa Kedoyan itu menyatakan bahwa Desa Kedoyan itu sudah ada sejak tahun 1954. Nah, jadi dari jauh 54 sekali ya kan? 2007 ke 1954. Ini orang nih ya benar-benar pekok ya, dan pekok ya kan. Sayangnya juga dipercaya oleh orang pembenci-pembenci dari Jokowi. Jadi sekarang ini mereka ini sudah sangat-sangat mentok. Betul. Jadi kalau dulu mereka itu gencar menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dari UGM sudah menyatakan bahwa itu memang benar, mentok ya. Kemudian menyatakan bahwa skripsi Pak Jokowi itu tidak benar. Mereka menyatakan, Roy Suryo itu ya, dengan pasti saya memegang asli. Padahal dia tidak memegang data-data dokumen yang disebarluaskan di platform media sosial manapun. Itu adalah kepunyaan dari Joshua Sinambela yang melaksanakan, yang melakukan penelitian lah ya, kalau saya bilang bahasa mudah jisternya itu penelitian terhadap ijazah Jokowi itu, skripsi Jokowi itu di UGM. Sedangkan Roy Suryo kan enggak, dia itu hanya bertemu dengan wakil rektor, kemudian melakukan press conference, tidak mencari data-data pembenaran. Nah, data itu berasal dari Joshua Sinambela yang mengajak si Rismon Sianipar ini untuk debat.
Jangan berbuat gitu, malah data itu dipakai oleh kelompoknya si Rismon dan Roy Suryo. Roy Suryo yang macam-macam. Saya sudah pernah memegang. Nah, ini kan orang-orang yang yang hanya membuat kegaduhan-kegaduhan ini. Betul, Pak. Saya bilang di VT saya sebelumnya bahwa orang ini kan di belakangnya itu tuh HTI dan FPI. Oh, banyak marah itu. Padahal kenyataannya memang iya. Jadi sekarang mentok kan? Apalagi nih mau dicari? Ya, buat si Rismon ya. Sekarang selidiki juga ari-arinya Pak Jokowi. Itu ditanam di mana ya? Kan? Jangan tidak ya. Jadi semakin terlihatlah kekonyolan dan kebodohan Anda yang dipercaya oleh pembenci-pembenci Jokowi yang bodoh kalau saya bilang ya. Nah, kalau saya keras kayak gitu, banyak yang nggak setuju. Kalau saya bilang nyatakan bahwa FPI dan HTI itu ormas terlarang, banyak yang protes. Jangan mengkaitkan. Wow, memang ini real dan nyata. Ya? Real dan nyata ya. Sering saya katakan, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum ya, agar kita mengerti, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Salam waras. Keren banget bapaknya ya. Ini semakin mempertontonkan kebodohan dari Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Nah, ini jawabannya teman-teman. Saya mencurigai ya si Roy Suryo ini. Dia kan ngomong kalau desa tempat Jokowi KKN itu ada di tahun 2007 menurut informasi dari bapak yang tadi. Dan ternyata ketika Rismon berkunjung ke sana, ketemu dengan sekdesnya, disebutkanlah bahwa desa ini sudah ada sejak tahun 50-an. Aduh, ya Allah. Apakah seorang ahli, seorang peneliti, seorang ilmuwan katanya mendapatkan sebuah informasi, tapi kok bisa-bisanya tidak di cross check terlebih dahulu, tidak dilakukan check and recheck terlebih dahulu sebelum menyuarakan ataupun menyebutkan data itu. Ini kan kocak teman-teman, ngedabrus ini orang-orang ini teman-teman. Bingung saya ngelihatnya ya kan. Aduh, dan tadi si Tifa katanya sudah frustasi, sudah capek, sudah marah. Marah apa Tifa? Marah apa kau Tifa? Tunggu aja. Nanti kalau sidangnya sudah dimulai, tersangkanya sudah ada, masuk tahap penyidikan, kalian sudah diperiksa sana sini, selesai Tifa. Kamu udah tidur di penjara nantinya, bukan di rumah yang asik lagi, yang enak lagi Tifa. Sabar, jangan buru-buru marah dan frustasi. Nanti masuk penjara gila loh. Aduh, udahlah teman-teman, saya udah capek ngomong, saya udah stres juga ngelihat orang-orang ini. Saya juga stres ngelihat framing-framing jahat mereka kepada Pak Jokowi ya. Udahlah, semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Semoga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya seberat-beratnya. Oke teman-teman, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.